Halo teman foto, hari ini gue mau ngetes langsung nih action cam baru dari DJI Osmo Action 5 Pro. Gue pengen ngetes langsung kamera ini di lapangan. Gue pengen tahu nih hasilnya, apakah sesuai dengan iklannya atau enggak. Langsung aja kita rebus, review barang bagus bareng teman foto. Gas! DJI Osmo Action 5 Pro adalah action cam terbaru dari DJI yang dirilis bulan September 2024. Kamera ini pakai sensor dengan teknologi terbaru. Ukuran sensornya masih sama seperti Osmo Action 4 Pro, yaitu 1/1,3 inch. Nah, baterainya nih diklaim tahan sampai 4 jam dengan kapasitas 1950 mAh. Osmo Action 5 Pro juga sudah dilengkapi layar OLED touchscreen belakang dan depan. Layar depan ukurannya 1,46 inch 331 ppi, sedangkan layar belakang 2,5 inch 326 ppi. Tapi kalau dipakai di bawah sinar matahari masih kurang kelihatan jelas ya. Baru nih, kalau brightness-nya dinaikin sampai 100% baru mulai kelihatan. Oke guys, video ini direkam pakai resolusi 4K 60 frame rate per second dan audionya pakai noise reduction yang standar. Nah, gue tuh sekarang berada di posisi tepat di samping jalan Jenderal Sudirman, tapi posisi gue masih aman ya, masih di trotoar dan nggak sampai nginjak jalan raya, jadi masih aman. Nah, gue pengen tahu suaranya seperti apa, apakah sangat bising karena banyak mobil yang lewat-lewat di sini atau cukup jelas. Oke, sekarang video ini direkam pakai resolusi 4K 60 frame rate per second, tapi noise reduction-nya gue naikin ke yang high. Nah, gue pengen tahu apakah suara gue masih cukup jelas, terus suara bising di samping kanan gue ini apakah cukup tereduksi dengan baik karena noise reduction-nya gue naikin ke high. Apakah suara gue ini jadi berubah jadi aneh atau tetap alami seperti biasanya. Oke, sekarang noise reduction-nya sudah gue matikan, sudah off. Rekaman videonya masih sama, masih resolusi 4K 60 frame rate per second. Posisi gue juga masih sama, masih di samping Jalan Raya Jenderal Sudirman. Ini masih banyak mobil dan motor yang lewat-lewat di sini. Gue pengen tahu ya hasil kayak gimana. Ini noise reduction-nya udah gue matiin, artinya harusnya suara bising ini lebih jelas dibandingkan saat gue nyalakan noise reduction-nya. Cek audio saat hujan deras di dekat rumah ini, lagi ngecek audio, apakah audio ini bisa bagus kerekam karena hujannya lagi deras banget di sini, terus ada geluduk-geluduk juga. Kalau kedengaran di sini, kita tes audio. Ini adalah audio internal dari DJI Action 5 Pro langsung ya, nggak pakai mic eksternal. Oh ya, semua video yang direkam pakai DJI Osmo Action 5 Pro ini tidak pakai kartu memori sama sekali. Video dan foto yang gue rekam disimpan di memori internal yang kapasitasnya 47 GB. Ini adalah fitur terbaru dari DJI yang tidak ada di Osmo Action 4 Pro. Oke guys, sekarang gue lagi nyobain nih fitur stabilizernya ya. Ini gue coba matikan fitur stabilizernya dan gue rekam pakai resolusi 4K 120 frame rate per second. Nah, gue pengen tahu nih apakah gambar ini goyang-goyang atau enggak. Nanti kita lihat di editing. Oke, sekarang video ini gue rekam pakai resolusi 4K 120 frame rate per second, tapi stabilizernya gue pakai yang Rocksteady biasa. Terus lebar layarnya ini gue pakai yang standar atau D-Warp, bukan yang wide atau yang ultra wide. Nah, coba cek ada bedanya nggak dengan footage yang sebelumnya. Oke guys, ini sekarang gue rekam video ini pakai 4K 120 frame rate per second, tapi stabilizernya gue nyalakan yang Rocksteady Plus, artinya yang udah paling tinggi nih tingkatannya. Nah, coba kita cek nanti ya, apakah stabil atau masih ada jitter atau justru masih tetap getar. Kita cek nanti. Nah, lalu bagaimana hasilnya kalau kameranya ditaruh di motor?
DJI Osmo Action 5 Pro punya 6 mode. Ada foto, video, super night, subject tracking, slow motion, dan time lapse. Di mode time lapse ada pilihan hyperlapse. Gue cobain nih yang kali 10. Satu hal yang gue notice, kamera ini punya always on display berupa durasi rekaman video. Tapi AOD ini jadi ganggu nih buat framing video, khususnya kalau lagi moving. Nah, sekarang kita cobain nih hyperlapse yang kali 30. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Sekarang gue mau cobain fitur time lapse. Ada pilihan crowd, cloud, dan sunset. Tujuannya sih untuk mempermudah pengguna karena sudah dibuatin durasi perekamannya, sekaligus durasi hasil akhirnya. Mau di custom juga bisa. Nah, gue mau nyobain nih time lapse pakai pilihan cloud dengan durasi perekaman video selama 10 menit. Sekarang gue mau nyobain slow motionnya. Footage ini direkam pakai resolusi 4K 120 frame rate per second. Nah, kalau footage yang ini direkam pakai resolusi 1080 240 frame rate per second. Kelihatan nggak bedanya? Kemarin di tempat ini gue bikin video untuk ngetes horizon steady-nya DJI Osmo Action 5 Pro. Nah, tapi gue gagal nih videonya, kalau kalian bisa lihat sendiri, ini gagal karena horizonnya justru tetap ngikut dengan putaran kamera yang gue lakukan. Nah, tapi sekarang gue ngetes lagi dan ternyata bisa. Sekarang gue mau ngebuktiin kepada kalian ya. Ini sekarang kita langsung udah balik ke sini, ke tempatnya. Ini ada cermin, dinding cermin. Kita langsung coba. Ini gue sekarang pakai resolusi 2,7K dengan 60 frame rate per second. Nah, horizon steady-nya gue nyalain. Kita langsung cobain ya. Ini sekali roll terus ya. Gue nggak matiin kameranya. Kita puter. Gue putar kameranya. Gue balik lagi. Kameranya gue puter-puter. Oke ya. Nah, sekarang gue cobain fitur horizon steady kalau pakai resolusi 1080 atau Full HD dengan frame rate 60 fps. Nah, sekarang kita cobain ya. Oke, sekarang kita cobain fitur Super Night di DJI Osmo Action 5 Pro. Sekarang jam setengah 7 malam dan ini sudah gue nyalain fitur Super Night-nya. Gue pakai perekaman yang 4K 30 frame per second dengan stabilizernya pakai yang Rocksteady Plus. Ini gue tepat di depan gue ini ada lampu, makanya muka gue terang banget. Di layar LCD-nya kelihatan terang banget. Gue nggak tahu hasil footage-nya gimana, nanti kita lihat di editing. Tapi ini di layar LCD-nya sangat terang banget. Kita sekarang coba jalan ke tempat yang lebih gelap. Nah, situ lumayan gelap, tapi di sini di layar LCD-nya kelihatan terang ya, di layar OLED ini kelihatan terang, padahal situ lumayan gelap. Kita ke situ ya. Ini kondisinya sebenarnya lebih gelap dibandingkan yang ditampilkan di layar OLED ya. Menurut gua Super Night-nya ini cukup oke untuk mengangkat gelapnya cahaya yang ada di lokasi tempat gue berdiri sekarang ini. Nih, gue coba ke bawah pohon itu titik paling gelap. Oke ya. Oke, ini titik paling gelap yang paling minim kena cahaya matahari. Maksud gua kena cahaya lampu ya. Gua harus cek dulu, takutnya ada ular di sini. Bahaya juga. Oke. Ini gua berada di posisi yang paling gelap. Muka gua udah lumayan ketutupan bayangan pohon, tapi masih tetap kelihatan ya. Nah, sekarang kita cobain kalau kita pakai video biasa, nggak pakai yang fitur Super Night-nya. Oke, sekarang gue pakai fitur video yang biasa ya. Fitur video yang biasa
4K 60 frame rate per second dengan stabilizernya tetap sama Rocksteady yang biasa. Nah, ini kelihatan dari layar OLED, wajah gue lebih redup dibandingkan waktu gue nyalain Super Night. Super Night tuh muka gue terang banget. Sekarang gue lebih redup, padahal posisi gue berdiri sama. Di depan gue itu ada lampu, nih lampu ini langsung ke muka, tapi di layar OLED ini, layar depan kelihatan lebih redup. Nah, sekarang kita coba jalan ke tempat yang tadi gue berdiri ya. Di layar yang sekarang gue lihat ini ya, di layar preview ini cenderung lebih gelap. Tetap terlihat terang, tapi lebih gelap dibandingkan kalau tadi gue pakai yang Super Night. Nah, ini kita udah sampai deket. Kita ke titik itu di bawah pohon, itu titik tergelap yang ada di lokasi tempat gue berdiri ya. Oke, nih gue mundur perlahan. Gue kembali berdiri di tempat yang sama, di tempat yang tadi gue berdiri. Oke, ini ya, ini kalau pakai perekaman video biasa muka gue jauh lebih gelap dibandingkan tadi pas gue nyalain Super Night. Setelah beberapa hari mencoba DJI Osmo Action 5 Pro, kesimpulannya adalah kamera ini bisa jadi pilihan buat kalian yang suka vlogging. Noise reduction-nya cukup bagus, fitur Super Night-nya juga oke, meski kerja keras di tempat gelap, tapi better lah dibandingkan rekam pakai video biasa. Stabilizernya juga semakin baik dibandingkan sebelumnya, cuma di beberapa skenario masih terasa jitter ya. Menurut gua DJI Osmo Action 5 Pro worth to buy dengan harga yang kompetitif, 6 jutaan rupiah aja, itu fitur yang basic ya. Kalau mau nambah aksesoris, harganya sekitar 7 jutaan. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komen ya. Rebus, review barang bagus barang teman foto didukung oleh Witacom.